Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hansan Art. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah asal-usul dari hantu Jiangxi, atau yang populer dikenal sebagai hantu vampir. Sebelum saya memulai cerita, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe channel ini sekarang. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload di channel ini. Terima kasih. Vampir sebenarnya bukanlah sebuah hantu, melainkan sesosok mayat yang dihidupkan untuk kepentingan tertentu. Biasanya hantu vampir diwujudkan dengan mayat kaku yang tangannya merentang ke depan dan berjalan dengan cara melompat-lompat. Vampir biasanya menggunakan pakaian khas dari dinasti Qing yang dinamakan Jiangxia pada abad ke-17. Alasan kenapa vampir berjalan dengan cara melompat-lompat adalah karena tubuhnya yang sudah kaku dan sulit untuk digerakkan, sehingga dia hanya bisa melompat-lompat. Selain itu, vampir juga memiliki wajah yang menyeramkan. Dia memiliki mata merah menyala dan juga gigi taring yang sangat panjang. Gigi taring yang panjang itu biasanya ia gunakan untuk menyantap mangsanya. Biasanya dia memangsa manusia dengan cara menggigit leher manusia itu, lalu menghisap darahnya. Ada yang mengatakan kisah asal-usul vampir ini adalah berasal dari arwah manusia yang tidak dapat keluar dari tubuhnya dikarenakan kematian yang tidak wajar. Namun ada juga yang mengatakan bahwa vampir ini adalah mayat yang sengaja dihidupkan oleh seorang pendeta dengan tujuan agar mereka dapat pulang dengan sendiri ke kampung halaman mereka masing-masing. Karena pada zaman dulu, banyak sekali orang-orang yang pergi merantau dari kampung mereka ke tempat-tempat yang jauh. Sehingga ketika mereka meninggal, akan sangat banyak biaya yang dibutuhkan untuk mengantarkan jenazah mereka pulang ke kampung halaman. Namun jika menggunakan jasa dari pendeta, biaya yang dikeluarkan tentu saja jauh lebih murah, dan juga para mayat dapat pulang secara mandiri ke kampung halaman mereka masing-masing. Para pendeta yang biasanya disebut tois itu hanya akan memindahkan para vampir pada malam hari saja. Dia memandu para mayat-mayat hidup itu dengan cara menggerakkan tongkat bambunya secara naik turun sambil membunyikan lonceng. Tujuan pendeta itu membunyikan lonceng adalah agar orang-orang di sekitar situ akan tahu bahwa vampir akan segera lewat, sehingga mereka bisa bersembunyi terlebih dahulu. Masing-masing vampir itu memiliki secari kertas yang ditempelkan di jidatnya. Kertas itu berfungsi untuk menahan kekuatan vampir agar tidak keluar. Jika kertas yang ada di jidatnya itu lepas, maka vampir akan menjadi vampir yang liar dan dapat memangsa manusia. Hal ini tentu saja akan sangat meresahkan. Vampir-vampir liar bergerak seperti zombie. Daging di tubuh mereka terlihat busuk dan sangat berbau. Sorotan mata merah mereka tentu saja akan sangat terlihat menyeramkan. Ada juga yang mengatakan vampir berkembang biak dengan cara menggigit manusia, sehingga ketika dia menggigit manusia, maka manusia itu akan berubah menjadi vampir juga. Konon katanya, vampir juga sangat takut kepada cahaya matahari.
Jika tubuh mereka terkena cahaya matahari, maka mereka akan terbakar hingga hangus dan lenyap dari muka bumi, sehingga mereka hanya bergerak pada malam hari saja. Pada siang hari, mereka mungkin bersembunyi di peti mati, atau di balik pohon, atau numpang di rumah-rumah warga. Vampir juga menderita tunanetra, sehingga vampir tidak bisa melihat mangsanya. Dia hanya bisa mendeteksi manusia melalui nafas, sehingga ketika ada manusia yang bernafas, maka vampir akan mengetahui hal tersebut. Karena hal itu, salah satu cara untuk menghindari vampir adalah dengan cara menahan nafas ketika bertemu vampir dan lari sejauh-jauhnya. Selain itu, jika kalian memiliki kertas jimat, kertas itu akan sangat ampuh untuk menghentikan pergerakan vampir dengan cara menempelkan kertas itu di jidat vampir. Ada juga cara lain, seperti melemparkan ketan putih mentah ke tubuh vampir itu. Ketan itu dapat membuat vampir terbakar. Selain itu, ketan putih mentah juga dapat menyelamatkan manusia agar tidak berubah menjadi vampir dengan cara berendam di air rendaman ketan putih mentah itu. Selain itu, ketan juga enak jika ditambah susu. Ada juga bahan lain yang dapat digunakan untuk melawan vampir, seperti telur ayam atau darah anjing hitam. Tapi akan lebih baik jika kalian menghindar kalau bertemu dengan vampir. Oke guys, kurang lebih seperti itulah kisah dari hantu vampir. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.